Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Karisma, Suci, Tiara, dan Dwinita. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi prinsip efisiensi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang penting dan kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu kunci dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Proses pengembangan kurikulum melibatkan pemilihan materi pembelajaran, pengembangan metode pengajaran, serta evaluasi program pembelajaran. Tujuan utama dari pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang efektif dan relevan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum, yang mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat merespon kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta dapat membantu peserta didik mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga memastikan bahwa proses pengembangan kurikulum dilakukan secara kolaboratif dan berbasis bukti. Prinsip efisiensi pengembangan kurikulum. Prinsip praktis atau efisiens dalam pengembangan kurikulum mengacu pada kemudahan dalam pelaksanaannya, menggunakan alat-alat yang sederhana serta biaya yang murah. Prinsip ini berhubungan dengan tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ini disebut juga dengan prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya kurikulum jika menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus ataupun mahal, maka kurikulum tersebut tidaklah praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan faktor efisiensi dalam memilih metode dan teknik yang tepat untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan meminimalisir biaya yang diperlukan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa kurikulum dapat diimplementasikan secara praktis dan efisien tanpa membebani peserta didik dan institusi pendidikan dengan biaya yang mahal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pengembangan kurikulum di SMP 15 Kota Serang. SMP 15 Kota Serang merupakan sebuah sekolah yang beralamat di Komplek Kejaksaan Cipare, Kota Serang, yang menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada proses pembelajarannya. Kurikulum 2013 digunakan oleh kelas 9, sedangkan untuk kurikulum Merdeka digunakan oleh kelas 7 dan 8. SMP 15 Kota Serang memulai kegiatan sekolah dengan melakukan pembiasaan salam dengan kegiatan keagamaan. Ada hal-hal yang seharusnya menjadi ketum, tapi dinyelesaikan juga dengan kondisi keadaannya. Jadi kalau kita runtut dari bulan Juli itu, teman-teman tuh agak-agak padat banget. Ditambah lagi ada program Adiwiyata yang baru belum ada, program Adiwiyata, jadi kita nyusun lagi timnya Adiwiyata gitu kan, tim lagi PNM yang karena pelaksanaan kurikulum mereka itu baru kan. Jadi sangat sedikit yang terpanggil langsung untuk pelatihan secara online ya, namanya offline. Maka mau nggak mau kita semua harus di PNM. PNM itu kan sudah berlangsung dari tahun sebelumnya, tapi karena tahun kemarin itu juga baru kelas 7, kelas 8 baru tahun ini, masih belum banyak yang membaca di PNM itu secara membuka gitu. Tapi itu belum dipush untuk mengikuti pelatihan mandirinya. Nah, kemudian kepala sekolah baru ternyata beliau juga punya kredibilitas yang baik tentang PNM itu di sekolah sebelumnya, dipush di sini. Dari kita waktu itu pelatihan mandiri di PNM ya, pelatihan PNM,
dari level bawah 27 tuh naik sampai jam 7 peringkatnya sekota Serang. Jadi terus ternyata teman-teman tuh makanya kita bentuk timnya, tim PMM dibentuk timnya. Ternyata teman-teman tuh saling bahu-bahu gitu, ternyata itu sangat bermanfaat sih. Di kurikulum Merdeka itu kan banyak sekali yang dari situ. Jadi pelatihan mandiri itu memang membantu. Oh, panas ada AC-nya, ada kipasnya. Lagi bermasalah. Lagi diskusi. Iya, lagi wawancara Pak. Berarti tadi tuh sumber dayanya yang digalakan dulu gitu ya, biar nanti bisa efisien gitu ya Bu. Iya sih, persiapan untuk SDM ya, SDM-nya karena memang masih ada atau belum ya? Masih belum ya? Masih banyak penyesuaian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.